Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita masih berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2025. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Oleh karena kemurahan bahkan pertolonganmu kami boleh ada sebagaimana adanya pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, biarlah setiap firman-Mu yang akan kami renungkan bersama boleh kami pahami, bahkan boleh kami lakukan dalam perjalanan kehidupan karunia Tuhan. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu, siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa, supaya ia dapat menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi, apakah yang harus aku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucapkan syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang bisa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, orang lain tidak dibangunkan olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Namun dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah." Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, mendengar dan memahami. Diperangi Anna ditandai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu dalam persekutuan kita banyak orang lain yang kita dengar. Banyak orang lain yang kita dengar, banyak motivasi yang kita dengar dari orang lain, baik itu secara umum atau secara pribadi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu ketika kita mendengar, kita memahami dan kita boleh melakukan hal itu. Dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam suratnya ke jemaat Korintus, Rasul Paulus menekankan pentingnya komunikasi yang dapat dimengerti dalam ibadah. Ia kemudian membandingkan antara berbahasa roh dengan berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami oleh jemaat. Paulus juga mengatakan bahwa berbahasa roh memang membangunkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi dalam konteks ibadah bersama, perkataan yang dapat dipahami lebih berguna daripada karena dapat membangun jemaat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sering kali juga berbicara atau mendengar sesuatu tanpa benar-benar memahami. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengar dengan hati dan memahami maknanya. Tuhan menghendaki kita untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita benar-benar berusaha untuk memahaminya? Atau kita hanya sekedar mendengar tanpa menyerap maknanya? Sama seperti Paulus yang lebih memilih 5 kata yang bisa dipahami daripada 10.000 kata yang tidak jelas. Kita juga perlu memastikan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa komunikasi kita baik dengan Tuhan maupun sesama kita.
jelas, dan juga membangunkan. Salah satu perenungan bagi kita Bapak Ibu, bahwa apakah saya dan saudara hanya mendengar firman Tuhan, atau kita tidak bisa memahaminya? Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman tentang firman Tuhan itu? Dalam komunikasi kita sehari-hari, apakah saya dan Bapak Ibu sudah berusaha untuk berbicara dan mendengar dengan penuh pengertian? Karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, kita terus akan diperlengkapi untuk terus mendengar dan memahami, bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, firman-Mu kembali menguatkan kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menolong dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam perjalanan kehidupan karunia-Mu. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Yang bersuka cita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan kehidupan, baik itu ekonomi, mencari pekerjaan, bahkan apapun yang menjadi persoalan kehidupan mereka. Tuhanlah yang akan senantiasa menjadi gembala yang baik untuk mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam pertumbuhan. Tuhan pelihara dalam kasih Tuhan. Berdoa juga untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut. Tuhan berkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan topang dalam kasih Tuhan, sehingga kami terus merasakan damai sejahtera. Kehidupan bahkan kegiatan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.